wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Mela Putri dari kelas 10 fase I5. Kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari marah atau gadap, membiasakan kontrol diri dan berani membela ketenangan. Setiap manusia pasti memiliki emosi di dalam dirinya. Tidak jarang kita menemui orang yang mudah marah ketika mendapatkan sesuatu permasalahan. Sifat mudah marah dapat mengantarkan diri kita ke dalam sesuatu permasalahan yang lebih rumit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki sifat mudah marah. Dalam Islam, sifat marah disebut dengan istilah gadab. Yang pertama-tama, kita akan membahas materi tentang pengertian sifat temperamental atau gadab. Pasti kita pernah marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada seseorang yang menyinggung perasaan kita. Sifat gadab inilah sikap yang cenderung mudah marah atau pemarah. Sifat gadab adalah orang yang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Perilaku gadab atau marah akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Seorang pemarah termasuk orang yang imannya tidak kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan sempit, berniat untuk balas dendam, dan tidak mengendalikan hawa nafsunya. Dapat juga dikatakan orang yang marah adalah orang yang bersifat tidak sabar. Yang kedua, penyebab sifat temperamental atau gadab. Marah atau gadab itu adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seseorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu mengetahui dan menggali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik atau yang bisa disebut dengan faktor jasmania, yaitu adalah kehidupan manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama, jasmania fisik dan rohania psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan, kondisi fisik seseorang secara jasmania harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya, sehingga dapat menghindarkan diri dari kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun beberapa penyebab kemarahan secara fisik adalah seperti ini. Yang pertama itu kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, reaksi hormon atau kelamin. Ada juga faktor psikis atau rohaniah. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut kita bahas tentang beberapa sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang. Yang pertama, ujub atau mereka bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan antara atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan yang kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang tingkatan sifat temperamental atau gadab. Seseorang yang memiliki sifat temperamental akan sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Karena ia tidak mampu mengendalikan amarahnya, temperamental atau gadab termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bersifat merusak atau destruktif. Berikut tingkatan sifat temperamental dalam kehidupan yang harus kita pahami. Yang pertama, golongan marah berlebihan atau ifrat. Adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seseorang yang mengalami marah berlebihan biasanya akan berteriak dan membentak dengan suara kasar,
serta ada kalanya sampai terjadi kekerasan. Marah berlebihan dapat menyebabkan timbulnya perasaan dengki, benci, dan dendam, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang menjadi sumber kemarahannya. Marah atau temperamental adalah salah satu sifat setan. Sifat temperamental yang berlebihan terbentuk karena dua faktor, yaitu pembawaan dan kebiasaan. Banyak orang yang memiliki sifat temperamental yang berlebihan karena faktor bawaan, sehingga semua seolah-olah menampakkan ciri khasnya sebagai seorang pemarah. Akan tetapi, sifat pemarah juga dapat berbentuk dari kebiasaan, pergaulan, pola asuh, atau lingkungan tempat tinggal di sekitarnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebalikan dari ifrat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika mendapat hinaan atau cemohan. Golongan yang memiliki sifat tafrid termasuk golongan tercela dalam pandangan Islam. Yang ketiga, ada golongan yang mampu berlaku adil dan profesional atau i'tidal. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal adalah golongan yang moderat atau tengah yang berada di antara ifrat dan tafrid. Seorang yang memiliki sifat i'tidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah proporsional artinya marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah SWT dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Yang keempat, cara kita menghindari sifat temperamental atau gadab. Amalan hanya akan membawa kita kepada permasalahan yang lebih rumit. Tidak jarang orang yang mengandalkan amarahnya akan mendapatkan permasalahan baru. Hal ini kita sebabkan karena ketika orang marah, maka ia akan melakukan hal-hal yang cenderung merugikan dirinya sendiri karena dikendalikan oleh amarahnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara-cara agar terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan diri kita sendiri. Adapun cara yang dapat kita lakukan guna menghindari sifat marah atau gadab, antara lain, yang pertama, membaca ta'awuz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan. Dianjurkan juga kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah atau segera membaca ta'awuz. Yang kedua, merubah posisi. Jika seorang mendapat kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang yang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa menguapkan dan melampiaskan kemarahan itu. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang sedang marah, maka emosi yang dalam dirinya akan meningkat sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Nah, sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredakan emosinya. Yang keempat, berwudu. Air wudu dapat juga memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti hati orang lain. Yang kelima, ada mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT.
Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu, "Janganlah engkau marah." Beliau juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya yang artinya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Berikut kita akan menjelaskan materi tentang manfaat menghindari sifat temperamental atau gadap. Apabila kita mampu mengendalikan amarah kita, tentu banyak hal yang positif dapat kita rasakan. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mampu menghindari sifat gadap antara lain: 1. Menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika hati seseorang sedang dikuasai perasaan emosi serta marah, tidak ada upaya untuk mengendalikan diri sendiri, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental, sesungguhnya ia telah menghindarkan diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. B. Membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang mukmin. Ketika anakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Akhlak seseorang muslim salah satunya dapat dilihat dari bagaimana cara mengendalikan amarah. C. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seorang yang mampu mengendalikan amarahnya, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surah Ali Imran. Penting bagi kita untuk membentengi diri supaya senantiasa berada di jalan yang benar dan terhindar dari segala macam perbuatan tercela yang merupakan bujuk rayu setan yang ingin umat manusia menemaninya di neraka kelak. Membentengi diri agar tidak mudah termakan rayuan setan dapat kita lakukan dengan mengontrol diri dari segala macam perbuatan yang dapat mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Melakukan mujahadah an-nafs tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turunnya iman seseorang. Keimanan seseorang akan memengaruhi kontrol diri, sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan orang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih suatu keberhasilan. Selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan, kontrol diri juga dapat disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Yang kedua, implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, interaksi antara satu individu dengan individu yang lain tentu saja akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan dengan nilai-nilai ajaran relasi sosial antara satu individu dengan individu yang lain. Seseorang yang mampu mengembangkan sikap kontrol diri agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Berikut ini adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seseorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya, dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seseorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. B. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu adalah contoh penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa itu adalah salah satu sifat setan karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan jiwa, menambah pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah. Selanjutnya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seseorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Rasulullah SAW. 3. Pentingnya sikap kontrol diri. Kontrol diri mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan. Kontrol diri akan menuntun manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak dihormati, dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah yang merupakan alasan pentingnya pengendalian diri bagi seorang muslim. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku dan tindakannya agar tidak menyakiti orang lain dengan sendirinya. Sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain, dan sebaliknya, orang lain pun akan menghormati kita. B. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dari dalam diri seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut, maka ia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. C. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seseorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itulah, pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional, agar tidak mudah terbawa perasaan, dan mampu menyelesaikannya semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. D. Menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Sesama seorang dengan kontrol diri yang baik, biasanya akan memiliki sifat emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebihan dalam menyikapi kegagalan maupun keberhasilan, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya, bersikap tenang. Meskipun berada di bawah tekanan,
serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Sifat seperti ini sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang, sehingga apabila seseorang mampu melakukannya dengan baik, maka hal tersebut tentu saja akan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, ada contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Berikut contoh-contohnya, yaitu perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. B. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Seseorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmah dan manfaat dari penerapan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu adalah mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat tercela, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain, sabar dalam menghadapi ujian, mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa bersama makruf nahi mungkar. Kita tidak boleh ragu dengan hal kebenaran. Sikap berani dalam membela kebenaran dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membela kebenaran akan ajaran Islam kepada kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin kala itu tanpa rasa takut mendakwahkan ajaran Islam. Sikap terpuji itulah yang wajib kita teladani, yakni berani dalam membela dan memperjuangkan kebenaran, atau dalam Islam disebut dengan istilah syaja'ah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian berani membela kebenaran. Syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaja'ah, yasju syaja'atan, yang artinya pemberani atau teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian dan berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat adalah jubun pengecut, penakut. Keberanian syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas jika ingin meraih kegemilangan. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 139. Yang kelima, implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. 1. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubuat dunia, dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Namun, dalam konteks abad 21 saat ini, tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang. Namun, jihad ke dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai konsep-konsep Islam, rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. B. Berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang tidak diketahuinya karena takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkannya. C. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia dalam hitungan detik.
Seorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial, sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk dalam menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. D. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan tubuh yang besar, karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang akan terjadi. Contoh peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. E. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Guna menumbuhkan sikap berani membela kebenaran dibutuhkan usaha maksimal dan terus-menerus. Adapun faktor-faktor pembentuk sikap berani pembela kebenaran pada seorang muslim itu sebagai berikut. Ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan, tidak memiliki sifat materialistis, dan yang keempat, hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dan dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan urusan duniawinya. B. Bagi keluarga. Perilaku syaja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bersikap qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.